Halo pemirsa, kembali berjumpa di channel Leviosa Story. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai misteri dari patung Liberty yang masih jarang diketahui publik. Pada mulanya, patung Liberty dibangun sebagai monumen untuk mengingatkan adanya aliansi yang pernah terjadi antara Prancis dan Amerika saat terjadi Revolusi Amerika di tahun 1775 sampai 1783. Patung ini didesain oleh pemahat asal Prancis yang bernama Frédéric Auguste Bartholdi. Proyek ini ia selesaikan pada bulan Juli 1884. Bartholdi juga dibantu oleh Gustave Eiffel, perancang menara Eiffel, dalam merancang kerangka besi patung Liberty. Rakyat Prancis juga turut menyumbangkan uang untuk membangun patung ini. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat membangun landasan patung ini dari dana yang dihimpun oleh pengusaha surat kabar yang bernama Joseph Pulitzer. Patung ini pertama kali dipamerkan di kota Paris. Kemudian, patung ini dibongkar dan dikirim ke New York untuk dipasang ulang seperti yang kita ketahui pada masa kini. Patung ini merupakan hadiah ulang tahun dari rakyat Prancis kepada rakyat Amerika untuk memperingati kemerdekaan Amerika yang ke-100 tahun. Nama patung ini sebenarnya adalah Liberty Enlightening the World atau Liberty yang menyinari dunia. Patung ini digambarkan sebagai seorang wanita yang sedang membebaskan diri dari belenggu tirani dengan tangan kanan yang memegang sebuah obor dan tangan kiri memegang sebuah buku dengan tulisan 4 Juli 1776. Dia mengenakan jubah yang berjuntai dan 7 paku besar pada mahkotanya yang melambangkan 7 samudra dan 7 benua. Selain itu, banyak rumor juga yang mengatakan bahwa wajah Lady Liberty diukir sesuai dengan wajah ibu dari pembuatnya, yaitu Frédéric Auguste Bartholdi. Hal tersebut menunjukkan kasih sayang Bartholdi kepada ibunya. Itu teori dan arti umum yang beredar di publik. Namun, menurut artikel dari beberapa sumber yang berhasil saya himpun, patung ini adalah simbol kebebasan universal. Awalnya dipahami sebagai lambang persahabatan antara rakyat Perancis dan Amerika Serikat, dan sebagai tanda keinginan bersama untuk merasakan kebebasan. Hal ini juga dimaksudkan untuk merayakan penghapusan perbudakan setelah Perang Saudara di Amerika. Setelah bertahun-tahun, patung itu sudah menjadi simbol ibu untuk orang-orang buangan, menyapa jutaan imigran yang ingin mewujudkan harapan dan peluang bagi mereka yang ingin mencari kehidupan lebih baik di Amerika. Hal ini membangkitkan keinginan akan kebebasan orang-orang di seluruh dunia. Kita telah diberikan banyak narasi tentang siapa sebenarnya model patung Liberty. Buku-buku sejarah memberitahu kita bahwa model aslinya mungkin seorang wanita Mesir. Banyak sejarawan mengatakan bahwa patung Liberty meniru Libertas, dewi kebebasan Romawi. Kita juga telah diberitahu bahwa pematung Frédéric Auguste Bartholdi pertama kali terinspirasi oleh tokoh-tokoh kolosal yang menjaga makam Nubia. Beberapa sejarawan bahkan percaya bahwa Liberty penggabungan dari semua hal seperti dewi Romawi Libertas, seorang petani, dan juga inspirasi tambahan dari dalam pikiran sang seniman. Lalu siapakah pematung yang merancang patung Liberty dan apa sebenarnya tujuan di balik patung tersebut? Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita saksikan intro terlebih dahulu. Sang pematung di balik patung Liberty adalah seorang Freemason berpangkat tinggi bernama Frédéric Auguste Bartholdi, yang lahir tahun 1834 di Colmar, Prancis, di wilayah Alois di perbatasan Jerman. Tidak banyak yang tahu, patung Liberty memiliki asal-usul Masonik dan ikatan kuat dengan Freemasonry. Faktanya, Colossus di pelabuhan New York dirancang dan dibiayai serta dibangun oleh anggota Freemasonry hampir 100 tahun setelah berakhirnya Revolusi Amerika pada tahun 1865. Hampir 100 tahun setelah berakhirnya Revolusi Amerika,
Pada tahun 1865, pemikir politik Prancis dan Freemasonry Edward de la Boyle yang tergabung dalam kelompok Masonik di Paris mengusulkan pada Prancis agar memberi hadiah negara Amerika sebuah monumen bagi mereka untuk memperingati hubungan diplomatik mereka dan merayakan satu abad kebebasan serta demokrasi. Selain itu, seorang petinggi Freemason lainnya bernama Le Bouffet dan rekan-rekannya termasuk Oscar dan Edmond de Lafayette, cucu dari Marquis de Lafayette, dan seorang pematung Freemasonik Frederick Auguste Bartholdi, berharap hadiah tersebut akan menginspirasi warga Prancis untuk mengejar demokrasi di Prancis. Kerangka struktural dari patung Liberty disediakan oleh anggota Freemason dan insinyur sipil Prancis, yaitu Gustave Eiffel, yang kemudian menjadi terkenal karena merancang Menara Eiffel. Bahan yang dipilih oleh Bartholdi sebagai bahan pembuatan patung Liberty adalah tembaga, karena itu adalah salah satu bahan yang paling murah pada zaman itu. Patung tersebut kemudian dibangun oleh para pekerja Freemason dari Prancis dan selesai pada tahun 1885. Patung Liberty kemudian dibongkar menjadi 350 bagian dan dikirim ke Amerika, hingga tiba di Pulau Bedloe, yang telah berganti nama menjadi Pulau Liberty pada bulan Juni 1885. Ketika Lady Liberty tiba di Amerika Serikat, ia disambut oleh para anggota Freemason Amerika. Pada saat itu ada perdebatan tentang siapa yang harus meletakkan batu pertama dalam pembangunan patung tersebut. Batu pertama menjadi hal penting karena akan menjadi acuan fondasi monumen. Sudah menjadi tradisi Amerika untuk menempatkan batu fondasi bangunan dan monumen publik secara seremonial dengan makna dan simbolis. Seorang petinggi Freemason, George Washington, yang juga seorang presiden Amerika, pada tahun 1793 mendapat kehormatan untuk secara pribadi meletakkan batu pertama tersebut dengan bantuan dari Grand Lodge of Maryland bersama William A. Mertz, ketua dari Komite Amerika. Para anggota Freemason di negara bagian New York meminta diadakannya upacara Masonik ketika batu pondasi pertama patung Liberty diletakkan. Unsur-unsur upacara tradisional Masonik harus dipatuhi. Seorang Grandmaster Masonik menyampaikan beberapa patah kata, lalu George Washington meletakkan batu pondasi yang berbentuk persegi itu secara tegak lurus. Sang Grandmaster Masonik itu lalu ikut meletakkan beberapa sendok semen dan menurunkan batu kedua ke tempatnya. Dia kemudian memukul batu itu sebanyak 3 kali dan menyatakan batu itu sudah diletakkan dengan benar, dan seremoni itu sudah sah dilaksanakan. Patung Liberty kemungkinan meniru salah satu keajaiban dunia kuno, yaitu patung raksasa di Rhodes, Colossus of Rhodes. Adalah patung Helios yang didirikan di kota Rhodes, kerajaan Yunani. Helios sering digambarkan dengan mahkota sinar matahari di atas kepalanya. Patung tersebut terlihat seperti terbuat dari perunggu, dan selalu dengan 7 sinar di atas kepalanya. Menurut deskripsi paling kontemporer, Colossus berdiri sekitar 70 hasta atau tinggi 33 meter, yang tingginya sama dengan 108 kaki, kira-kira setinggi patung Liberty modern, dari kaki hingga mahkotanya, menjadikannya patung tertinggi di dunia kuno. Colossus of Rhodes runtuh saat gempa bumi dahsyat pada tahun 226 sebelum Masehi. Selain kesamaan antara Helios dan patung Liberty, keduanya juga digambarkan sebagai pembawa cahaya dan memiliki 7 duri mahkota matahari di atas kepala mereka. Sebuah deskripsi kuno dari tahun 700 Masehi menyebutkan bahwa kemungkinan 7 duri di kepala patung Helios melambangkan 7 dosa besar atau yang sering kita kenal dengan 7 Deadly Sins. Lantas, apakah 7 duri di kepala patung Liberty juga sama? Bukti Colossus of Rhodes sebagai kemungkinan inspirasi di balik patung Liberty ditemukan pada sebuah plakat yang terletak di alas patung Liberty dengan tulisan yang bertuliskan The New Colossus. Ada juga banyak bukti lain yang menunjukkan bahwa puisi kuno bernama Mitra adalah inspirasi sebenarnya di balik patung Liberty. Mitra adalah dewa perjanjian Persia kuno, sama-sama pembawa cahaya dari keilahian matahari.
Selain menjadi keilahian janji, Mitra juga dipandang sebagai figur peradilan, pelindungan, kebenaran, penjaga ternak, hasil panen, dan air. Mitra juga terkenal sebagai dewa cahaya, yang keturunannya menyebar dari India di timur hingga ke barat Spanyol, Inggris, dan juga Jerman. Naskah pertama yang menulis tentang Veda Mitra berasal dari tahun 1400 sebelum Masehi. Pemujanya menyebar ke Persia, dan setelah kekalahan Persia oleh Alexander Agung di seluruh dunia pada abad ketiga, kisah Mitra dibawa oleh tentara kekaisaran Romawi hingga makin meluas. Telah lama diketahui bahwa ada banyak kesamaan antara ritual inisiasi dan simbolisme mistis kuno dan Freemasonry modern. Para penulis Masonik seringkali mengaku melihat banyak kemiripan antara mitosisme dan Freemasonry. Seorang anggota Freemasonry berpangkat tinggi, Albert Pike, pernah menyatakan bahwa Freemasonry adalah pewaris modern dari misteri kuno. Saya percaya bahwa Mitra, Helios, Apollo, Ra, dan dewa lainnya adalah personifikasi iblis di bumi yang mengagungkan diri mereka sendiri dengan menipu dan menyatakan dirinya kepada umat manusia sebagai sumber cahaya dan kebebasan. Ada sebuah ungkapan terkenal yang ditulis oleh Aleister Crowley, "Lakukan apapun yang Anda inginkan, sesuai dengan hukum yang telah Tuhan tetapkan." Kitab suci memperingatkan kita bahwa iblis sering menampilkan dirinya sebagai malaikat terang, dan kita tidak boleh kagum kepadanya. Tertulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14-15. Dan tidak heran, iblis sendiri sering menyamar menjadi malaikat terang. Ada lukisan tua tahun 1779 berjudul "Setan Memanggil Legionnya". Wajah lukisan ini memiliki kemiripan yang luar biasa dengan wajah patung Liberty dan patung kuno seperti Helios, Mitra, dan Apollo, yang semuanya bisa jadi merupakan personifikasi dari penyamaran iblis itu sendiri dengan nama yang berbeda. Ini mungkin wujud duniawinya. Ini menjadi kemungkinan besar bahwa patung Liberty mewakili iblis itu sendiri. Atau mungkin juga dibuat untuk memperingati peristiwa tertentu yang ditemukan dalam Alkitab suci yang dikenal sebagai musim kecil setan. Setelah peristiwa Armageddon di kitab suci Wahyu, seorang malaikat turun dengan membawa kunci jurang maut dan rantai besar di tangannya. Malaikat ini mengikati iblis dengan rantainya dan melemparkan iblis ke dalam jurang maut selama 1000 tahun dan membubuhkan materai di atasnya, sehingga dia tidak boleh menipu bangsa-bangsa lagi sampai 1000 tahun itu genap. Saya yakin masa 1000 tahun itu mungkin berakhir pada tahun 1700, dan patung Liberty dibangun untuk memberi penghormatan kepada peristiwa ini. Di kaki patung Liberty, kita melihat rantai putus yang mungkin melambangkan pelepasannya dari jurang maut, dengan obor di tangan kanannya melambangkan cahaya palsu, dan sebuah plakat di tangan kiri bertuliskan tahun 1776. Tanggal pada plakat ini mungkin merupakan tanggal pernyataan pembebasan resminya. Seperti yang ditulis dalam Alkitab, tidak ada yang baru di bawah matahari. Sekte satanis seperti Freemasonry dan Illuminati memang benar adanya dan sering sekali muncul dalam keseharian kita. Namun, butuh ketelitian dan pengamatan yang luar biasa untuk kita bisa menyadari tanda-tanda dan simbol yang mereka buat. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya harap video ini bisa bermanfaat. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Live your story, tell me about your story.